Bagaimana caranya Pak Tony memulai membaca, merenungkan, melakukan pertuan? Simpel saja. Satu, pastikan saudara harus punya Alkitab. Maka isilah handphone dengan aplikasi Alkitab. Jangan dengan gambar-gambar yang tidak senonoh itu. Isi handphonemu dengan firman Tuhan. Sehingga kemanapun, dimanapun saudara selalu dekat dengan firman Tuhan kan. Saudara tidak bisa katakan, aduh Pak, saya nggak punya uang untuk beli Alkitab. Loh, saudara punya handphone aja, kenapa nggak dia aja di-download aplikasi Alkitab? Persoalannya adalah, saudara sudah dikasih berkat oleh Tuhan itu handphone. Tapi sampai sekarang, mungkin saudara tidak pernah mengisinya dengan firman Tuhan kan? Maka apa yang terjadi? Saudara tidak mendapatkan berkat. Atau bisa juga saudara membaca buku renungan harian. Istri saya tiap hari mengirim renungan harian di grup kan, dalam bentuk khotbah. Tujuannya apa? Istri saya punya kerinduan. Saudara-saudara sebagai mahasiswa saya harus berubah lebih baik. Ambil keputusan yang kedua. Ambil keputusan untuk konsisten membaca Alkitab. Jadi jangan hanya mau baca, mau ujian. Jangan hanya membaca pada waktu saudara ada punya masalah, punya kesulitan. Itu namanya saudara membuat firman Tuhan itu seperti ekstasi atau ganja. Tapi sebelum ada masalah, sebelum ada pergumulan itu datang, konsistenlah baca firman Tuhan. Ya, ini bisa saudara lakukan pagi hari. Setelah saudara bangun. Ya, ini juga saya lakukan dulu. Pagi hari setelah saya bangun, saya langsung cuci muka, sikat gigi, baca Alkitab dulu. Malamnya, sebelum belajar, mengerjakan tugas, saya awali lagi dengan baca firman Tuhan. Oke. Dan itu masalah tetapkan waktunya. Jadi harus konsisten dengan waktu. Ya. Jangan baca firman Tuhan waktu saudara ngantuk. Itu namanya tidak lagi saudara menghormati Tuhan itu. Tapi bacalah firman Tuhan itu lagi waktu saudara masih segar. Itu tadi kan waktu bangun pagi hari kan. Nah malam hari setelah saudara makan kan, sebelum mengerjakan tugas, baca firman Tuhan, itu namanya baru menghormati Tuhan. Kalau saudara baca firman Tuhan, nanti setelah mau tidur, namanya saudara nggak menghormati Tuhan. Ya, durasi waktunya berapa lama Pak Tuhan? Ya minimal 30 menit lah. Kok bisa lama ya Pak? Lah, kan dalam membaca firman Tuhan itu kan ada doa dulu, ada pujian dulu dalam hati, kan gitu. Saudara, kalau saudara mau baca Alkitab, jangan baca Alkitab secara acak atau pakai simsalabim. Tapi baca Alkitab itu secara berurutan. Sebagai pemula lebih baik dari perjanjian baru dulu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Wahyu. Mengapa? Supaya saudara bisa paham dulu kronologis isi perjanjian baru. Baru setelah itu nanti saudara bisa memulainya lagi dari kitab Kejadian. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya konsisten baca firman Tuhan, saya katakan tadi, pagi dan malam hari. Saya sebagai mahasiswa S1, ya, saya sudah selesai membaca firman Tuhan dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, sampai dengan Wahyu. Dalam 1 tahun, berarti kan 2 semester ya, saya bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab itu 2 kali. Berarti kalau 8 semester, saudara bisa hitung sendiri. Dan itu saya katakan tadi, saya bersyukur saya mendapatkan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat dari Tuhan. Sampai hari ini saya dapatkan itu. Ya. Yang berikutnya, komitmenlah membacanya per pasal. Per pasal. Ya, jangan hanya cuma 1 ayat lah. 1 ayat kan udah selesai 1 detik. Per pasal, maka saya katakan tadi 30 menit. Itu pasti terisi tuh, habis bahkan kurang. Karena kenapa? Kadang-kadang 1 pasal kan bisa sampai 30 ayat. Kan gitu. Per pasal bacanya. Oke. Persiapannya mulai dari doa dulu. Berdoalah lebih dahulu supaya Tuhan berikan saudara pengertian dan hikmat membacakan firman itu. Yang kedua, persiapkan
Alkitab saudara yang di handphone saudara. Secara berurutan, bacalah mulai dari Perjanjian Baru. Ya, atau kalau ada renungan harian, boleh. Atau misalkan, ya, renungan harian yang dikirim oleh istri saya itu, bisa saudara pakai kok itu. Jadi firman Tuhan untuk jadi bahan renungan buat saudara. Nah, kalau saudara pakai Alkitab, lebih baik saudara Alkitab yang hard copy ya. Siapkan buku catatan dan alat tulis jika saudara ingin mencatat hal yang penting di garis bawahi. Biasanya saya pakai dulu itu pakai stabilo saya. Kenapa perlu saya garis bawahi di Alkitab yang hard copy ya, yang dicetak oleh LAI? Karena yang saya garis bawahi itu berarti ayat itu menjadi hafalan buat saya hari itu. Sehingga apa? Itu akan mengingatkan saya, menguatkan saya waktu menghadapi pergumulan. Setelah selesai baca firman Tuhan, berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan bagi saudara untuk melakukan firman itu. Ya. Nah, prosesnya ini contohnya. Ya, ini contohnya. Contoh lembaran hasil catatan perundungan firman Tuhan. Oke. Baik. Saya berharap apa yang saya jelaskan malam hari ini menolong saudara untuk mulai bagaimana mengaplikasikan dan mengambil keputusan mulai malam hari ini untuk konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan, kebenaran-Mu sudah dinyatakan. Biarlah Roh Kudus yang berikan pemahaman, pengertian yang makin bertambah dalam, makin bertambah luas kepada saudara ini. Dan Roh Kudus yang sama juga memampukan menguatkan mereka untuk mau mengambil komitmen dan keputusan mulai malam hari ini untuk lebih setia lagi menghormati Tuhan dengan juga membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saudara sudah mendengarkan mengapa kita penting membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara juga sudah mendengarkan apa manfaat, ada apa berkat dari membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tadi kalau saudara perhatikan, banyak janji Tuhan, banyak berkat Tuhan, banyak mujizat Tuhan yang saudara akan dapatkan di masa muda saudara ini, dan juga dalam masa depan karir, rumah tangga, atau hidup saudara di kemudian hari di surga pun sudah Tuhan siapkan buat saudara. Maka untuk itu, saya berikan kesempatan kepada saudara. Berdoa secara pribadi deh, dan katakan kepada Tuhan di dalam hatimu saja. Tuhan Yesus, saya mengerti. Saya paham firman Tuhan yang sudah dijelaskan hari ini. Dan saya mau mengambil komitmen dan keputusan untuk mau terus konsisten. Membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu, Tuhan. Mampukan dan kuatkan saya, Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau dengar dua saudara-saudara ini. Mampukan mereka, kuatkan mereka. Dan Tuhan berkatilah mereka. Untuk boleh setia, membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.